Dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, STL 47, gabungan 2, yang akan mempresentasikan topik optimasi efisiensi penggunaan melalui penerapan sistem robotik di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan topik kami, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris Irwan dengan NIM 1020323000070. Lalu ada Theophilus Alfredo dengan NIM 1020323000081. Lalu ada Kaila Haifa Maharani dengan NIM 1020332330045. Lalu ada Diandra Armelia Safira dengan NIM 1020323300049. Yang terakhir anggota kami adalah Zidan Adeo dengan NIM 10203233005. Apa sih yang menjadi tantangan bagi sektor pergudangan di Indonesia? Nah, sektor pergudangan di Indonesia saat ini mengalami beberapa tantangan akibat dari permintaan pasar dan persaingan global. Menurut artikel S. Ventures 2023, beberapa tantangan yang cukup penting untuk dihadapi oleh sektor pergudangan di Indonesia yaitu pengelolaan stok yang rumit, keterbatasan ruang penyimpanan, ketidakpastian dalam manajemen rantai pasok, serta kurangnya inovasi teknologi. Selain itu, dari jurnal Universitas Surabaya menggarisbawahi bahwa perlu adanya inovasi dalam manajemen rantai pasok dan operasional pergudangan untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Kementerian Keuangan Indonesia juga menyuarakan kesulitan yang dihadapi oleh sektor pergudangan. Dari hal tersebut, mendesak untuk mencari solusi yang inovatif dan futuristik untuk meningkatkan efisiensi pergudangan di Indonesia. Perkembangan terkini di sektor pergudangan global menjadi aspirasi utama dalam pembuatan proposal ini. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia, robot-robot terbaru di gudang Amazon menunjukkan untuk menggantikan peran manusia dalam melakukan aktivitas di gudang. Dengan kemampuan otomatisasi dan kecerdasan buatan, robot-robot tersebut bukan hanya dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat mengurangi resiko kesalahan yang dilakukan manusia. Dapat mengurangi dengan melakukan pengoptimalan ruang penyimpanan, mempercepat pergerakan barang, meminimalisir kesalahan manusia. Sistem robotik berpotensi sebagai solusi untuk menghadapi tantangan sektor pergudangan di Indonesia. Lanjut, Kai. Nah, mengapa harus menggunakan sistem robotik? Nah, tujuan menggunakan sistem robotik adalah: 1. Meningkatkan efisiensi operasional pergudangan. 2. Peningkatan teknologi dalam manajemen pergudangan. 3. Mengurangi risiko kesalahan manusia. 4. Mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor pergudangan di Indonesia. Dan yang kelima, memberikan kontribusi positif terhadap pergudangan di Indonesia. Nah, apa saja manfaat menggunakan sistem robotik? Di sini ada 6 manfaat. Yang pertama, peningkatan produktivitas pergudangan. Yang kedua, adaptasi terhadap dinamika pasar. Yang ketiga, membuka peluang keterlibatan pihak-pihak terkait. Yang keempat, pembaruan infrastruktur pergudangan di Indonesia. Yang kelima, peningkatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, dukungan terhadap pembangunan ekosistem teknologi lokal. Pemicu gagasannya adalah terinspirasi dari perkembangan teknologi di tingkat global, yaitu penggunaan robot-robot canggih di gudang Amazon, yaitu robot Proteus, untuk menciptakan solusi inovatif dan futuristik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pergudangan di Indonesia. Berkembangnya e-commerce membuat pergudangan harus melakukan efisiensi karena permintaan barang yang semakin banyak, sehingga membutuhkan tambahan tenaga. Penggunaan sistem robotik yang memiliki berbagai macam manfaat, seperti mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pengiriman,
dan memproses order, meminimalisir human error, serta meningkatkan keselamatan kerja, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam aktivitas pergudangan, sehingga hal ini pun menjadi salah satu pemicu munculnya gagasan. Suaranya Theo. Tawaran-tawaran solusi dari beberapa masalah ini atas adalah: satu, otomatisasi pemindahan barang. Robot dapat digunakan untuk mengotomatisasi pemindahan barang dalam gudang. Ini dapat membuat robot pengangkut barang yang dapat bergerak secara otomatis untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya meskipun itu di dalam gudang. Yang kedua, pengambilan pesanan secara otomatis. Robot warehouse atau robot yang berada di gudang dapat digunakan untuk mengambil barang dari rak gudang sesuai dengan pesanan pelanggan. Ini membantu tenaga kerja manusia, mengurangi waktu dalam proses pemesanan, dan meningkatkan keakuratan dalam pengiriman barang. Yang ketiga adalah pengawas gudang. Robot pengawas gudang dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk memantau kondisi gudang secara real time atau secara uh, waktu aslinya. Mereka dapat membantu dalam mendeteksi potensi masalah atau kejadian darurat dalam warehouse atau dalam gudang. Adapun pihak-pihak yang berkontribusi yaitu pertama perusahaan teknologi robotik, yaitu perusahaan teknologi robotik ini berperan dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan robot-robot yang nantinya digunakan untuk otomatisasi proses pergudangan seperti pemindahan barang, penyimpanan, dan pengambilan. Yang kedua, ada pergudangan dan logistik, yaitu pihak-pihak ini mengadopsi teknologi robotik untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas dalam penyimpanan dan pengiriman barang. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kebijakan yang nantinya akan mendorong penggunaan teknologi robotik serta mengatur standar keamanan dan peraturan terkait menggunakan sistem robotik di pergudangan. Yang keempat, ada lembaga pendidikan dan penelitian yang berperan dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang robotik dan otomasi, menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat mengoperasikan dan memelihara sistem robotik di pergudangan. Yang kelima, ada asosiasi dan komunitas industri berperan sebagai pihak yang mempromosikan dan mendukung penerapan sistem robotik di pergudangan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dan timeline dalam penerapan sistem robotik untuk optimasi efisiensi pergudangan di Indonesia. Yang pertama, penelitian dan evaluasi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, yaitu identifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pergudangan yang dapat diatasi dengan sistem logistik. Selanjutnya, melakukan penelitian tentang teknologi yang tersedia dan solusi dengan kebutuhan pergudangan. Dan yang terakhir, mengevaluasi potensi manfaat, biaya, dan resiko terkait dengan penerapan sistem robotik di pergudangan. Lalu yang kedua, perencanaan dan desain waktu 3-6 bulan. Yang pertama ada mengembangkan rencana strategis untuk penerapan sistem robotik termasuk tujuan, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, mendesain sistem robotik yang sesuai dengan kebutuhan pergudangan, termasuk dengan pemilihan jenis robot, perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang ketiga, pengadaan dan implementasi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, yaitu melakukan pengadaan perangkat robotik yang diperlukan seperti robot, sensor, dan perangkat lunak. Lalu memasang dan mengintegrasikan sistem robotik ke dalam lingkungan pergudangan. Dan yang terakhir, melakukan uji coba dan pengujian sistem robotik untuk memastikan keoptimalan kinerja dan sistem robotik tersebut. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam waktu 3-6 bulan, yaitu melakukan pelatihan kepada orang yang bekerja di pergudangan tentang pengoperasian, pemeliharaan, dan keamanan sistem robotik, sehingga meminimalisir kecelakaan kerja. Lalu mengembangkan kemampuan internal untuk mengelola dan memelihara sistem robotik. Dan yang kelima, penerapan dan evaluasi, yaitu menerapkan sistem robotik dalam operasional pergudangan secara penuh.
melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem robotik, termasuk efisiensi, produktivitas, dan keamanan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem robotik. Nah, jadi kesimpulan kami tentang proposal berjudul optimalisasi efisiensi pergudangan melalui penerapan sistem robotik Indonesia ini bertujuan untuk mengkaji potensi penerapan sistem robotik dalam pergudangan di Indonesia. Proposal ini disusun berdasarkan hasil studi literatur, berdasarkan hasil kajian penerapan sistem robotik dalam pergudangan di Indonesia, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Hal ini dikarenakan robot dapat melakukan berbagai tugas pergudangan secara otomatis seperti penerimaan barang, penyimpanan barang, pengambilan barang, dan pengiriman barang. Penerapan sistem robotik ini diharapkan dapat membawa manfaat yang efisiensi yang signifikan, termasuk peningkatan kecepatan operasional, pengurangan kesalahan manusia, dan peningkatan akurasi dalam manajemen inventaris. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.